Para muhibbin rahimakumullah. Nah, beribadah sudah selesai, artinya halangan. Begitu inya kendur, raja diharapnya. Begitu inya hendak berbuat maksiat, khauf ditampilkannya, sehingga ibadahnya jadi mulus, jadi bagus sudah. Tetapi sesudah merenungkan dengan sungguh-sungguh, ternyata ibadah yang agung ini yang ia telah berpayah-payah menghadapi berbagai rintangan dan halangan, ada cacatnya yang sangat besar, yaitu riya dan ujub. Ibadah yang sudah dilaksanakannya dengan bagus, dengan rutin, itu ada cacatnya. Apa yang membuat ibadah yang sudah bagus tadi cacat? Karena kadang-kadang adanya sifat riya dan ujub. Kadang-kadang ia menampakkan ibadahnya kepada orang lain, yang mengakibatkan ibadahnya menjadi rusak. Kalaupun tidak mempertuntunkan ibadahnya riya, malahan ia selalu mencela dirinya, namun ia menghirani diri sendiri, ujub. Kadang-kadang riya kadada, cuma datang ujub, yang membuat ibadahnya bisa kehilangan pahala dan menjadi rusak. Ujub itu mengagumi diri sendiri. Begitu kita tuntung melaksanakan ibadah yang luar biasa sulit, kita mampu, nah kadang-kadang kita merasa kagum dengan diri kita, merasa bangga dengan diri kita. Nah, itu ngarannya adalah ujub. Ujub ini menurut pendapat ulama, ada yang mengatakan menghilangkan pahala ibadah itu, ada yang mengatakan menghilangkan kelipat gandaan ibadah. Ada yang mengatakan bahwa ujub itu menghapus pahala. Ada yang mengatakan bahwa ujub itu menghapus berlipat gandanya pahala. Kadang-kadang seseorang terhindar daripada riya. Misalnya di tengah malam, di rumah, seorangan, dalam kamar, siapa ada melihat. Ini kada ada riya. Cuma dalam hatinya ada perasaan mengagumi dirinya, membanggakan dirinya karena mampu melakukan ibadah yang orang lain belum tentu kawa. Nah, kekaguman terhadap diri sendiri itu disebut ngarannya ujub. Nah, orang yang sudah bagus ibadahnya tadi, sudah lancar, sudah rutin, itu bisa datang penyakit, macam kayak penyakit hama. Nah, ini pahum banih sudah bagus, dimulai awal dirintis, mulai tanahnya dibaiki, dipupuk, ditanam, disiram, dijaga bagus sudah tanaman nih. Nah, di tengah-tengah bagus tanaman itu bisa datang hama atau ulat yang merusak tanaman itu. Nah, di sini lagi-lagi hamba tersebut menghadapi jalan yang sulit, yakni yang disebut akabatul kawadih, jalan yang sulit berupa hal-hal yang membuat cacat ibadah. Nah, jadi nang kayak kita tanaman itu kada kawa lepas daripada perhatian, kada kawa lepas daripada penjagaan sampai membuahkan buah. Kada kawa mbah kita beribadah selesai, kada kawa dijaga, diurus sampai inya menghasilkan buah. Nah, kayak itu juga ibadah kita, baik ibadah yang lalu atau ibadah yang sedang dikerjakan, kada kawa dibiarkan, kada kawa kada diperhatikan sampai habis umur kita.
Jalan yang sulit berupa hal yang membuat cacat ibadah, yang harus ditebas atau ditebang dan dimusnahkan. Ia harus menebasnya dengan ikhlas kalau ria, dan ingat bahwa apa yang ia laksanakan merupakan anugerah Allah. Itu kalau ujub. Begitu kita merasa kagum dengan diri kita, begitu kita merasa bangga, untung benar hari ini aku kawa menggawi melaksanakan ini, untung benar aku hari ini kawa ini. Nah, itu mesti diingat supaya jangan ujub bahwa mampunya kita itu adalah anugerah Allah, pertolongan Allah, agar kebaikan yang dikerjakan dapat selamat. Ia pun mulai menebas aqabatul kawadih ini dengan seizin Allah. Lalu ia memerangi riya itu, memerangi ujub itu. Ia menebasnya dengan bersungguh-sungguh dan berhati-hati serta waspada, mengandalkan pemeliharaan Allah yang maha kuasa dan bantuan kekuatan darinya. Nah, kayak apa supaya terhindar daripada riya? Riya itu bisa datang kepada kita waktu kita hendak beramal, belum lagi mulai beribadah sudah riya. Riya itu bisa datang kepada kita di waktu kita sedang beramal, dan riya itu bisa datang kepada kita begitu kita selesai amal. Bahkan seseorang itu bisa riya dengan ibadah yang dia lakukan 20 tahun yang lalu. Ini beribadah 20 tahun yang lalu baik, murni, ikhlas. Sekarang ibadah yang dikerjakannya 20 tahun itu menjadi riya, itu bisa terjadi. Nah, jadi riya itu setiap saat bisa datang kepada ibadah kita. Kalau riya sebelum ibadah itu jelas sudah menghilangkan nilai ibadah. Kalau riya di pertengahan ibadah, kalau ada lakas-lakas kita menghapus, membakar ibadah. Nah, kita sembahyang umpamanya, kelihatan sembahyang gugur tahi cacak ke tangan kita. Nah, itu kita wajib segera menghilangkan tahi cacak. Ini namanya karing, kalau dijauhkan. Bila kita gana akan batal sembahyang kita. Nah, sama riya itu kalau kita rahatan beribadah datang kepada kita, bila kita lakas mengobatinya, lakas menjauhkannya, ada apa-apa masih dimaafkan oleh Allah. Kita sembahyang, datang angin ribut, terbuka aurat, lakas ditutupi, ada apa-apa, dimaafkan Tuhan. Amun dibiarkan angin ribut membuka aurat, nah membatalkan sembahyang. Maka itu juga riya di pertengahan ibadah. Nah, riya sesudah ibadah mengisahkan dengan kebanggaan ibadah yang telah lalu, tanpa ada tujuan-tujuan lain selain untuk menampakkan ibadah. Aku dahulu 20 tahun yang telah lalu aku kawa sembahyang itu semalaman tuh 200 rakaat kawa, berkisah baarai kada tujuan, cuma baarai banaja. Nah, itu riya sesudah beramal. Ini dikhilafkan ulama. Ada yang mengatakan itu mengganggu ibadah, merusak. Ada yang mengatakan haram tapi kada merusak. Itu ba'dal amal. Tapi kalau kita mengisahkan ibadah kita yang telah lalu itu dengan tujuan untuk menggairahkan kepada orang yang kita khitab, orang yang kita pandiri, itu kada jadi masalah. Kita bisa menyuruh orang naik gawe ini nah sembahyang semalaman 100 rakaat.
Incam gawi itu laksanakan itu bagus. Aku 20 tahun telah lalu aku gawi itu selama 100 rakaat. Nah, bukan kita berarah cuma untuk menggairahkan inya bahwa kita sudah menggawinya itu. Kita sudah mempraktikkan itu. Tujuan kita bukan apa-apa, hanya untuk menggairahkan inya supaya menggawi. Nah, itu kan jadi masalah lain riya ngarannya. Manakala ia selesai menebas semua akabah, manakala dia selesai melalui jalan-jalan sulit ibadah, barulah ia bisa mengerjakan ibadah sebagaimana mestinya dan selamat dari cacat. Namun ketika ia kembali merenungkan, ia mengerti, ia mengetahui bahwa dirinya tenggelam di dalam lautan anugerah dan nikmat Allah, seperti pertolongan, penjagaan, tunjangan, pemeliharaan dan kemuliaan dari Allah. Nah, kalau sudah kita bisa menghindarkan daripada riya, kita bisa menghindari daripada ujub, ibadah kita bagus, sudah teratur. Di situ kita ingat bahwa kita telah mendapat nikmat yang luar biasa dari Allah. Kita telah mendapat pertolongan dari Allah. Kita dapat penjagaan dari Allah sehingga bisa melakukan ibadah ini. Dan ia khawatir akan menjadi lupa untuk bersyukur kepada Allah, sehingga mengakibatkan dirinya terperosok di dalam kekafiran. Nah, jadi setiap kali kita selesai melakukan ibadah itu jangan lupa untuk bersyukur kepada Allah, supaya jangan terperosok ke dalam kekafiran, mengingkari nikmat Allah yang menyebabkan ia diturunkan dari derajat luhur, yakni derajat orang-orang yang melayani Allah yang bersih dari pamrih, selain untuk mendapatkan ridha Allah. Juga bisa menyebabkan musnahnya nikmat Allah yang mulia, yaitu bermacam-macam tindakan halus dan baiknya perhatian Allah kepadanya.